I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Afifa Eka Putri. Saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Lita Sudama Medan, Prodi Teknologi Elektromedis. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang besaran, pengukuran, dan juga satuan. Nah, jadi langsung saja kita ke materinya. Check it out. Nah, jadi secara singkat, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Besaran terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Besaran pokok terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dengan masing-masing memiliki satuan SI, MKS, memiliki singkatan atau lambang, satuan sistem CGS, dan singkatan atau lambang juga. Bisa teman-teman lihat di layar sebagai contoh, panjang satuannya meter dalam MKS dengan lambang meter, sedangkan untuk satuan dalam CGS-nya cm dengan lambang cm. Begitupun seterusnya, bisa teman-teman lihat yang sudah tertera di layar. Langsung kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Jadi, untuk bisa menyusun besaran turunan, kita perlu mengetahui yang namanya dimensi. Kita ambil contoh besaran turunan luas dengan rumus panjang dikali lebar dengan dimensi L dikali L, maka hasilnya adalah L kuadrat. Dan L itu memiliki simbol satuan M, maka luas memiliki satuan atau lambang M kuadrat. Kita ambil contoh lagi, yaitu volume dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Dimensi panjang L, dimensi lebar juga L, dimensi tinggi juga L, maka dikalikan semuanya menjadi L pangkat 3. Dan L memiliki lambang satuan M. Maka dari itu, volume memiliki satuan SI MKS, yaitu M pangkat 3 atau meter pangkat 3. Satuan. Nah, jadi teman-teman, satuan itu adalah pembandingnya. Kita ambil contoh untuk mengukur panjang ikan. Kita menggunakan jengkal. Jadi, kita contoh kakek dan cucunya. Kakek mengukur panjang ikan dengan hasilnya adalah 6 jengkal, sedangkan cucunya mengukur panjang ikan dengan hasilnya adalah 15 jengkal. Dengan menggunakan jengkal, berarti dapat kita simpulkan bahwa pengukuran dengan menggunakan jengkal tidak presisi. Maka dari itu, mengukur panjang ikan kita gunakan mistar. 1 ekor ikan kita ukur menggunakan mistar. 1 mistar yaitu dengan panjang 94 cm. Jika kita ganti mistar yang lain, tetap sama dengan nilai 94 cm. Maka dari itu, dengan menggunakan mistar berarti panjang ikan presisi dengan satuan cm. Sedangkan kakek dan cucunya satuannya adalah jengkal. Pengukuran. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh peta konsep dari alat ukur besaran pokok, di mana panjang memiliki alat ukurnya mistar,
jangka sorong, mikrometer sekrup. Massa memiliki alat ukur neraca sama lengan, neraca lengan gantung, neraca 3 lengan, neraca digital. Waktu memiliki alat ukur jam matahari, jam pasir, stopwatch, jam atom. Suhu memiliki alat ukur termometer, inframerah, pirometer. Kuat arus memiliki alat ukur ampermeter dan multimeter. Intensitas cahaya memiliki alat ukur luxmeter. Jumlah zat tidak memiliki alat ukur, tetapi diukur menggunakan rumus, yaitu mol sama dengan N per V. Alat ukur besaran pokok panjang, yaitu adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm, sehingga ketelitian mistar 0,5 mm atau 0,0 cm. Dengan rumus panjang benda sama dengan akhir dikurang awal. Kita ambil contoh pada gambar tersebut, di mana panjang benda akhirnya adalah 3,1 dan panjang benda awalnya adalah 0,3, dengan hasil 3,1 dikurang 0,3 sama dengan 2,8 cm. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan rumus panjang benda sama dengan SO atau skala utama ditambah SN atau skala nonius dikali NST atau nilai skala terkecil. Kita lihat pada gambar tersebut, di mana SO sama dengan 7,1 ditambah SN sama dengan 6 dikali nilai skala terkecilnya adalah 0,01 dengan hasil 7,16 cm. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda-benda kecil lainnya dengan nilai skala terkecil 0,01. Hasilnya sama dengan SU atau skala utama ditambah SN atau skala nonius dikali NST atau nilai skala terkecil, di mana SU pada gambar tersebut sama dengan 3,5 ditambah nilai skala nonius 12 dan dikali nilai skala terkecil 0,01 mm dengan hasil 3,62 mm. Massa alat ukur neraca sama lengan. Digunakannya dengan cara lengan yang satu digunakan untuk wadah bagi suatu objek dan lengan yang satu lagi digunakan untuk melekatkan bobot timbangan. Bisa dilihat pada layar. Neraca lengan gantung. Tingkat ketelitian neraca ini sebesar 1 gram. Gambar bisa dilihat pada layar. Neraca 3 lengan memiliki rumus massa benda sama dengan jumlah angka yang ditunjukkan massa geser saat seimbang. Pada gambar tersebut, massa geser pada benda yaitu 400 ditambah 70 ditambah 9,4 sama dengan 479,4 gram. Neraca digital bisa dilihat pada gambar. Waktu. Alat ukur waktu yang dahulu itu ada jam matahari, jam pasir. Sekarang arloji, stopwatch analog, stopwatch digital, jam atom, dan lain sebagainya. Termometer memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mengukur suhu tubuh manusia. 2. Mengukur suhu dalam proses industri. 3. Mengukur suhu pada peralatan elektronik. Alat elektronik juga perlu diperhatikan suhunya, karena ketika alat elektronik memiliki suhu yang sangat tinggi atau melebihi batas wajarnya, bisa terjadi kerusakan. 4. Mengukur suhu di dalam ruangan. 5. Mengukur suhu udara dan cuaca. 6. Mengukur suhu pada pendinginan. Alat ukur suhu termometer air raksa.
Termometer raksa menggunakan raksa sebagai pengukur suhu atau sebagai zat yang memuai. Akurasi dari jenis termometer ini cukup tinggi dan biasa digunakan pada laboratorium, industri, dan rumah tangga. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di layar. Termometer alkohol. Termometer alkohol menggunakan cairan alkohol sebagai zat yang memuai. Jenis termometer ini lebih banyak digunakan karena penggunaannya cukup mudah. Gambar sudah tertera di sampingnya. Termometer digital. Termometer digital menggunakan sensor elektronik untuk mendeteksi suhu. Jenis termometer ini memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada termometer raksa dan termometer alkohol. Termometer inframerah. Jenis termometer ini biasa digunakan untuk mengukur suhu pada benda dari jarak jauh ataupun dari benda yang bergerak. Pirometer. Pirometer adalah jenis termometer penginderaan jauh yang digunakan untuk mengukur suhu benda jauh. Kuat arus memiliki dua alat ukur, yaitu multimeter dan ampermeter. Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage atau tegangan, ampere atau arus listrik, dan ohm hambatan atau resistansi dalam satu unit. Multimeter sering disebut juga dengan istilah multitester atau avometer, ampere, volt, dan ohmmeter. Ampermeter. Ampermeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kuat arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Intensitas cahaya memiliki alat ukur luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan di suatu tempat. Satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya adalah lux atau LX, yang merupakan satuan SI atau sistem satuan internasional. 1 lux sama dengan 1 lumen per meter persegi. Jumlah zat adalah kuantitas materi dalam suatu benda. Satuan dasar untuk jumlah zat adalah mol dengan rumus M sama dengan N per V, di mana N adalah mol dan V adalah volume. Alat ukur besaran turunan. Luas alat ukurnya planimeter, percepatan akselerometer, kecepatan velosimeter, speedometer, fotoradar, tekanan barometer, manometer, gaya dinamometer, neraca pegas, volume, pipet, buret, labu, volumetrik, daya, wattmeter, usaha, dinamometer, massa jenis, hidrometer. Sekian penjelasan singkat dari materi besaran satuan pengukuran. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. I fucking